Yang saya hormati Kapolres Pangdam 18 KSR Kodam Kasuari Brigjen TNI LJ Lumban Toruan, makasih Jenderal. Yang saya hormati Danrem 172 Prajawira Yakti Brigjen TNI Robi Suyaryadi, makasih Jenderal. Yang saya hormati Danrem 141 Prajawira Tama Brigjen TNI Slamet Riyadi. Yang saya hormati Kasrem 174 Hanim TI Waninggap Brigjen TNI Mustaqim, makasih. Yang saya hormati Kasrem 182 Jajira Onim Letkol Infanteri Eko Handono, makasih. Yang saya hormati Pak Bandia 2 SDAB Spaban 6, makasih. Pak Letkol Infanteri Didit, para Eselon 1 Kementerian Pertanian, staf khusus tenaga ahli. Yang kami hormati Bupati Kerong, Pak Peter, ada? Oh, di jalan. Yang saya hormati Bupati Sarmi, Pak Domingus, terima kasih Pak Bupati. Yang saya hormati Bupati Jayawijaya, Pak Atenius. Yang saya hormati Bupati Merauke, selamat datang Pak Bupati. Agak lama saya tidak ke sana ya. Pak Yosef. Yang saya hormati Bupati Fakfak, Pak Samaun, terima kasih Pak. Yang saya hormati Bupati Jayapura, Dr. Yunus Wonda, terima kasih Pak Bupati. Yang saya hormati Wali Kota Jayapura, Dr. Abasai, terima kasih. Yang saya hormati Bupati Waropen, ada? Di jalan. Yang saya hormati Bupati Dogiyai Yudas Tebai, terima kasih Pak Bupati. Yang saya hormati Bupati Lanijaya, Pak Alitinus. Yang saya hormati Wakil Bupati Sorong, terima kasih Pak Bupati. Pak Ahmad Sutejo. Yang saya hormati Wakil Bupati Paniai Hamyogi. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Papua, terima kasih Pak Rektor, Profesor Dr. Hugo Warami. Yang saya hormati Rektor Universitas Musamus Merauke, Dr. makasih Mr. Daud Andang. Yang saya hormati Wakil Rektor 4 Bidang Humas dan Kerjasama Universitas Cendrawasih Dr. Basir, terima kasih. Yang saya hormati Wakil Rektor 2 Bidang Keuangan Kepegawaian Pak Ferdinand, terima kasih Pak Ferdinand. Para Kadis Pertanian Provinsi, aku mau sebut satu-satu kadis saya. Kadis Pertanian Papua Selatan, tambah kursinya dekat di belakang saya itu, biar dekat-dekat. Kadis Pertanian Papua Barat, di depan-depan. Kadis Papua Tengah, Kadis Papua Induk, di tengah-tengah sini. Bapak Ibu sekalian, kami ini kadang ke Papua pernah 3 kali 1 bulan. Semua kami datangi satu-satu. Hari ini gantian sudah hampir tahun kedua kami undang. Tapi nanti tolong kita undang lagi tapi beri waktu sedikit. Saya salah perhitungan karena baru tiba dari luar negeri. Tiba-tiba saya bilang aku mau ketemu teman-teman dari Papua. Jadi mungkin ada ketinggalan pesawat katanya dalam perjalanan. Karena kami juga keluarga besar, banyak saudara saya di Papua. Saya masih SD dulu, merantau ke sana. Di Sorong, di Papua Selatan, Merauke, dan
seterusnya. Nah, selamat datang Pak Bupati Jaya Wijaya. Selamat datang Pak Bupati. Jadi saya sangat dekat dengan saudara-saudara sahabatku dari Papua. Nah, kami mencoba sejak kami dilantik yang kedua kalinya, kemudian ketiga kalinya, periode ketiga, kami mencoba kita bangun dari pinggiran. Kita ingin tumbuh bersama, khususnya program Bapak Presiden, yaitu swasembada pangan dan berkelanjutan. Kemudian kami rintis ke Merauke, ke Papua Barat. Kita lihat ini tadi Merauke, itu sekarang sudah Pak Bupati kalau tidak salah sudah 70.000. Pak Bupati Merauke ya, 70.000. Dan itu semua untuk rakyat. Yang tadi, yang pertama itu yang menarik, Merauke, karena aku hafal daerah Merauke. Mana yang video yang pertama tadi? Jadi itu sudah 70.000, tapi itu tanah rakyat dan kami berikan traktor, irigasi kita perbaiki, dan alhamdulillah dulu Pak Bupati bagaimana harga beras? Cukup stabil dibanding sebelum-sebelumnya. Ya, alhamdulillah sudah stabil. Jadi kami terima kasih. Ini yang kita inginkan, ini yang kita inginkan. Ini daerah ini, mana ya, stop. Ini daerah, dan banyak dulu waktu kami datang pertama 2 tahun lalu, itu ada sawah dibangun ditinggal. Kenapa? Karena pakai cangkul. Aku dulu pakai cangkul. Kalau pakai cangkul nggak mungkin bisa kita selesaikan. Lahannya luas, orangnya kurang. Harus pakai traktor. Benar nggak Bapak Ibu? Kalau Bapak cangkul, dan kami tinggal di Sulawesi, daerah termiskin Sulawesi. Ini melepuh dulu kalau pakai cangkul. Tangan saya melepuh, mencangkul. Tapi untungnya saya banyak bersaudara. Saya 12. Jadi kalau 1 hektar ya 1 minggu lah selesai. Kemudian lama, ujung sana itu baru kita olah atau tanam. Paling ujung itu nanti 2 minggu, 3 minggu baru selesai. Artinya apa? Kalau di sana sudah matang kita panen semuanya, itu losis 20%, hilang 20%. Tapi kalau pakai drone, itu hanya membutuhkan 1 jam, 2 jam, 1 hektar, 4 jam 1 hektar. 1 hektar 1 jam, bahkan setengah jam, pakai drone. Nah ini mimpi kita, agar ada peningkatan kesejahteraan. Ada nggak dari Merauke petani? Ada nggak? Ada yang hadir? Oh masih dalam perjalanan, ketinggalan pesawat. Ada dari Wanam nggak? Nah, makasih, minta maaf teman-teman. Aku sebenarnya insya Allah ke depan lagi saya keliling lagi. Tapi sekali aku ke sana nginap dari provinsi ke provinsi. Nah, kita ingin teknologi ini kembangkan sehingga terjadi peningkatan kesejahteraan. Bukan saja sawah. Kemarin ada Papua Barat. Ada nggak hadir? Papua Barat. Pak Gubernur telepon saya, Pak Gubernur Papua Barat. Mungkin tidak dapat tiket. Pak Mentan, aku butuh cetak sawah tambahan. Ada kadisnya nggak? Nggak hadir ya? 4 hari yang lalu ketemu saya. Pak Dandim nggak ada ya? Nah, itu butuh cetak sawah 2.000. Kami langsung setuju. Sudah dikasih Pak Dirjen. Mimpi kita adalah pangan terpenuhi di Papua. Mau ubi, mau padi, mau
sagu, apa saja ini terpenuhi. Tidak perlu mengambil dari Pulau Sulawesi atau Pulau Jawa. Kenapa? Karena biaya yang ngangkut ditanggung oleh masyarakat sana. Sama juga Kalimantan, sama juga Maluku, sama juga NTT, NTB. Jadi bagaimana mandiri pangan, mandiri protein, mandiri energi ke depan. Nah, kita pangan yang paling terpenting dulu. Karena kalau pangan sudah terpenuhi, itu agak lega, agak tenang kita. Nah, itu mimpi-mimpi besar kita. Jadi kami ada kopi, kakao, tergantung keunggulan komparatif dan culture, budaya setempat. Jadi budaya setempat, ada yang minta ubi, saya bilang tolong siapkan ubi. Singkong. Ada yang mau padi sawah, kami siapkan. Sawah tahun ini mungkin ini terbesar sepanjang sejarah Republik ini, sawah terbesar kita bangun di Pulau Papua. Sawahnya ini total sawah 80.000 ya? Enggak, 2 tahun 80.000 kita bangun. Tapi nanti kalau Bapak minta tambah, mudah-mudahan masih ada slot, aku tambah. Terutama yang hadir. Yang tidak hadir, tidak dikurangi, tapi tambah juga sedikit. Jadi bupati yang hadir, absen Pak, bupati yang hadir. Itu ada bedanya nanti. Ya Pak Pangdam ya. Kita ada. Nah, kita bangun dulu pangan. Pangan, energi. Nah, ini ada tanaman pangan, padi, ini ada bantuan, ada bibit. Ini di Pulau Papua, anggaran kita siapkan, sudah 2 tahun, ini tahun kedua, 2025, 2,1 triliun, 2026 kami tambah kurang lebih 3 triliun untuk Papua saja. Nah, teman-teman bupati, kalau bisa biar dulu ini jalan, nanti insya Allah saya kunjungan ke sana, ke Papua. Sesudah itu kalau bisa kita pertemuan di, apa bisa? Apa ada pesawat di mana kita pertemuan sehingga pesawat bisa dijangkau semua? Jayapura. Jayapura, Sorong. Udah nanti jadi di mana ini nih aku jadi coba Pak bagaimana Pak Panam? Oh boleh juga, terserah. Nah. Bagaimana? Oke. Nanti doakan saya sehat, kita muter. Aku ini dirjen, pegawai kementerian, aku absen kalau masuk Jakarta. Aku balik. Tapi kalau dia keluar ke Merauke, ke Papua, ke Maluku, aku tidak absen. Tapi kalau dia masuk Jakarta, aku absen. Tadi pagi aku absen, saya pimpin rapat jam 5 subuh, saya sendirian. Ini, ada fotonya nggak? Jadi sendirian duduk, aku pimpin kursi. Mungkin saya terlalu rajin, karena saya gantian posko Pak Wamen sampai malam di sini sampai jam 10 malam. Aku Pak subuh. Jadi pasangan yang serasi. Ini mana ada fotonya yang tadi? Nah, Bapak Ibu, ada kopi, ada kakao. Ini kesempatan yang baik. Karena presiden kita efisien anggaran untuk rakyat. Jadi tadi Sorong ya. Sorong
Yang tengah-tengah mana? Coba mana pulaunya? Ini aku rapat sendirian nih, Pak Pangdam. Ini jam 5. Sudah berapa kali aku rapat sendirian? Jadi ini rapat sendirian. Kemudian mana? Coba Pak, yang bukan, yang Papua, Pulau Papua mana? Buka. Kalau Sorong di mana titiknya? Kalau Jayapura? Sini. Ini apa? Di mana titik aku berdiri dan jarak terbangnya nggak jauh-jauh? Oke, nanti aku tentukan. Jadi berdoa saja, karena banyak pilihan. Berdoa, tentukan. Kami mau undang seluruh bupati. Kita rancang lagi 2027. Jadi apa aspirasi dari Papua itu yang kami dorong. Sekarang karena pangan, telinga saya terganggu dulu kalau harga beras sampai 20.000, 30.000 di sana. Sehingga bangun lumbung pangan di Pulau Papua, bangun lumbung pangan Pulau Kalimantan, bangun lumbung pangan di Sumatera, Jawa sudah selesai, bangun lumbung pangan di Sulawesi, sehingga semuanya bisa kita penuhi surplus pangan di wilayah masing-masing. Dan sekarang sudah berjalan. Kita, dunia sekarang krisis pangan, energi, dan air. Tiga-tiga. Tapi Indonesia, alhamdulillah, pangan kita surplus. Ini berkat kerja keras kita semua, bukan kerja saya sendirian. Terima kasih TNI. Gubernur, bupati, kepala dinas, PPL, petani seluruh Indonesia, aku ucapkan terima kasih. Ini tidak terjadi kalau bukan Bapak Ibu. Aku bagian kecil. Saya kalau background dari desa. Dulu waktu pertama datang Jakarta tahun 95, Culung. Ini saya nih. Ini ada foto saya yang di kos-kosan tuh. Ini kasihan saya. Tapi saya katakan, aku lahir susah, jangan sampai aku dikubur dalam keadaan susah. Itu salah saya. Dan saudara-saudara kita di Papua tahan banting. Begitu kami rintis Merauke ini, kemudian kami kirim peralatan. Ini peralatan kami kirim dulu nih, karena di sana lebih siap, langsung dioperasikan. Terus 20% baru 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, hari pertama amruk 10%. Datang kepala dinas, datang semua teman direktur, Pak Menteri, rusak alatnya. Iya memang karena dipakai. Kalau disimpan di gudang itu tidak rusak. Yuk perbaiki lagi. Karena aku juga begitu. Pertama dulu lihat traktor saya SD. Lihat traktor SD. Kita naikin, muter, bukan sawah. Kita naikin di apa namanya, di bawah pohon. Aku muter. Karena baru lihat tahun SD 80-an, 82. Aku muter-muter di bawah pohon karena biasanya saya naik kuda, ini ada traktor. Ini bagus juga ya kita pakai keliling. Kita pakai angkut kayu, bolak-balik. Tapi alhamdulillah saudara kita di Merauke enggak lagi. Kalau saya lebih ekstrim, aku pakai angkut kayu, angkut air, itu juga aku pakai ke sawah jarak 5 kilo. Nah ini saudara-saudara kita. Nah nanti ini komoditas yang kita, mana jenis-jenis komoditasnya? Ada kopi. Kopi daerah mana yang Pak Dirjen? Mana Dirjen Perkebunan? Sesdit. Padi, Pak Dirjen. Kemudian nanti di list. Kopi daerah mana? Papua Pegunungan Pak ya.
Ada kopi yang terbaik kopi pegunungan atau mana? Pegunungannya. Pegunungan dengan Papua Tengah. Nah, di sana ada bupatinya. Oke. Nah, Pak Bupati, berapa hektar Papua Pegunungan? 400. Mau tambah atau kurangi Pak Bupati? Oke. Tapi bisa kopi bisa ya, berarti tahun depan lagi. Oke, Papua Tengah ada. Papua Tengah Pak Bupati apa? Bisa kopi. Berapa hektar tahun ini? Berapa? Mau tambah atau kurangi? Tambah berapa hektar? Berapa? 50. Pak, mana? Catat Pak. 50. Untuk di Papua Pegunungan tahun ini alokasinya 1050 hektar Pak Menteri. Bagaimana Pak Bupati bisa? Kemudian Papua Tengah 1600 hektar Pak Menteri. Oh, per kabupaten, iya. Nggak, yang hadir saja ditambah, nggak usah bahas yang tidak hadir. Siap. Kalau perlu yang tidak hadir dipindahkan ke yang hadir. Siap. Begitu cara-cara keren. Pak Pangdam, gitu ya. Jadi gitu memang ini budaya baru di sini. Bapak berdoa saja di gereja, di masjid 40 tahun belum tentu datang itu bantuan. Benar? Ini tidak datang berdoa, mau dapat tambahan, yang ada aku absen. Jadi Bapak tambah 50, ditambah Pak. Tambah 50. Bisa ya? Harus bisa, karena jauh-jauh datang nih. Oke. Izin Pak Wamen, Pak Panglima, aku absen satu-satu ya. Aku contren. Bupati. Perkebunan cek. Sawah ada, sawah tidak ada pegunungan ya? Ada izin untuk di Jayawijaya, izin Pak Menteri melaporkan persawahan kami yang disetujui dari kementerian yang bisa dilakukan adalah untuk Jayawijaya 747 hektar terbagi di 13 distrik. Oke. Kemudian untuk kopi 400 hektar itu pembaharuan dengan pembersihan tempat baru akan tersebar di distrik-distrik yang ada di Jayawijaya. Terima kasih Pak Menteri. Oke. Cukup dulu ya. Nanti tahun depan lagi. Siap, untuk 6 bulan ini kami rasa cukup, kalau tambah banyak sementara tidak bisa kami kerjakan. Jadi menurut ukuran kami itu sudah bisa kerjakan. Kan juga belum yakin. Itulah saudara-saudara kita dari Papua. Itu kalbunya, hatinya bagus. Artinya dia ukur-ukur badan, sekian saja bisa saya kerjakan. Sebenarnya bisa, Pak aku minta lagi 500. Ini ada menteri pidato yang pegang uang. Jadi terima kasih, tepuk tangan untuk saudara kita Pak Bupati. Oke. Bupati Kerom, ada? Belum datang? Masih perjalanan. Bupati Sarmi, Pak Domingus, cetak sawah berapa? Apa yang pandangan Pak? Jadi biar Bapak yang saya kasih kesempatan bicara, aku tinggal mencatat. Gimana Pak Bupati? Terima kasih Pak Menteri. Kabupaten Sarmi tahun 2025 itu kami sudah punya lahan cetak sawah 640. Oke. Tahun 2026 ini kami dapat juga 340. Gimana, cukup tambah atau gimana? Kalau yang kopi ada nggak? kopi tidak ada. Kalau di Sarmi potensinya selain cetak sawah, kelapa Pak. Oh kelapa. Iya. Ada berapa kelapa tahun ini? Kelapa tahun ini yang dilaporkan dari pertanian itu kami dapat 1000. Cukup atau tambah? Kalau boleh tambah Pak. Oh boleh. Mau tambah berapa Pak?
Tambah 500. Ada Pak Dirjen 500 hektar ada nggak tambahan? Siapa nanti kami sesuaikan Pak? Ah itu kalimatmu itu bersayap. Ini nggak benar ini. Jauh-jauh saudara kita jangan kalimat bersayap. Bukan saya itu menterinya kalau kalimat bersayap. Siapa? Kalau Nanti dua, kami tambahkan, Pak. kalau 2,5 ada nggak? 2,5. Yang Siapa? tidak 2,5 ada ya? Siapa? Udah, yang jarang datang ke sini itu yang dicabut. Siap. Oke. Pak, aku tambah 2,5. Terima kasih Pak Menteri. Enggak, jangan. Jauh-jauh nanti Pak Menteri yang janji pidato itu direkam. Oke. Udah Pak Bupati? Itu Berikut. potensinya. Iya, kakao juga Pak. Oh, kakao. Iya. Kakao Bapak dapat berapa? 1.000 kata. 1.000. Tambah tuh kurangi. Bisa tambah juga 500. Oke. Pak Dirjen. Kalau aku minta 2,5 ada nggak? Kakao total di Papua itu ada 5.500 Pak Menteri Iya, alokasinya. nggak usah bilang, geser-geser aja ke situ Iya. yang rajin Siap. nih. Siap, Tetapi Pak. ingat, Pak Nanti Dirjen, Sarmi kami jadi. Pak Dirjen Atensi, ingat, Pak. yang sudah perjalanan jangan kurangi. Siapa? Yang tanpa perjalanan tidak ada, tapi bisa juga dari tempat lain, provinsi lain, ya. Tapi yang ada tambah boleh, kurangi tidak boleh. Ya Pak. Carikan tambahan ya. Siapa? Nggak usah komentari sini kabupaten apa yang diambil. Siapa? Cek saja di absen nanti nih. Ini Siapa? kan saya absen nih. Saya absen. Kan kemarin kita undang NTT, kita undang dari Aceh, kita undang dari Sulawesi, hadir semua Pak. Yang tidak hadir itu ada tandanya Pak. Ya, makasih Pak Bupati. Terima kasih Pak Menteri. Oke. Bupati Jayawijaya. Oh sudah, oke. Tapi hadir kan Pak Bupatinya? Ya aman. Bupati Merauke, kalau ini Pak Bupati silakan Pak Bupati. Mohon izin Bapak Menteri, minggu yang lalu baru rapat dengan Bapak Dirjen dan sudah ditentukan untuk Merauke luas lahan yang akan dibuka 30 ribuan. 30.000. Oke. Ya. Dan itu akan dikerjakan di tahun ini. Bisa, ada lahannya. Ada lahannya. Apa dipindahkan 10.000? Tidak Bapak Menteri. Oh tidak. Tidak. Oh ya sudah. Ya. Oke, karena memang Bapak rajin. Makasih. Makasih Pak Bupati. Iya, mohon izin Bapak Menteri, kalau berkenan saya ingin berikan masukan terkait dengan cetak sawah di tahun lalu yang tahun ini juga kita akan selesaikan sisanya. Ya. Tapi tahun lalu progresnya sudah land clearing, land leveling, tapi belum maksimal dalam olah tanah. Oke. Sehingga itu menjadi atensi, mohon arahan Bapak Menteri, sehingga di tahun ini kita bisa tanam. Tahun lalu hanya 3.000 hektar, tahun ini kalau bisa ditanam seluruhnya. Demikian Pak, izin. Pak Dirjen, itu wajib diperbaiki. Wajib diselesaikan. Berapa hektar Pak Bupati? Tahun ini Enggak, yang belum selesai itu. ya 17.000 kurang lebih. Ya. 17.000 itu. Siap. Ini belum ditanami. Belum. Apa masalahnya Pak Dirjen? Oh, air patah. Siap. Tapi selesai ini nanti. Oke Pak. Tapi yang oplah kemarin sudah jalan. Yang Siap. tadi udah Siap, sudah jalan. sudah jalan. Ibu Kadis ada nggak? Hadir nggak? Ibu dalam perjalanan Bapak. Waduh, itu sahabatku sering ketemu dalam perjalanan. Oke. Siap. Oke Pak Bupati. Terima kasih Bisa, Bapak. ya. Bupati Fakfak. Izin Bapak Menteri, kalau di Fakfak tahun ini cetak sawahnya 450 Oke. dan juga pala. Ya, pala betul, banyak Ya. pala sana. Pak Menteri izin, kalau pala tahun ini kan kami dapat 1.000. Ya. Bolehkah saya mau tambah 1.000 Pak Menteri? Oh, bagus. Kami punya lahan sawah lahan pala tahun sekarang di Fakfak kurang lebih 18.000,9 hektar. Waduh, hebat ya. Ya. Jadi Pak Bupati ini diekspor kemana? Iya, Jadi diolah di mana? semua masih dilempar ke Surabaya dan Jakarta Pak Menteri. Tapi harganya bagus. Harganya bagus, kami sudah tetapkan harga juga Pak Menteri. Sudah tetapkan harga? Iya, betul. Oh, bagus. Dan sudah cukup bagus. Sedangkan produksi per tahun itu kurang lebih 2.000 ton per tahun. Oh, oke. Ya, kami punya target
supaya ada hilirisasi pala yang pabriknya bisa bangun di Fakfak, Pak Menteri. Iya. Ya. Oke. Nah, kita dorong ini, betul itu Pak Bupati. Itulah mimpi presiden kita. Setelah kita dorong tanam-tanam, bangun pabriknya di ujung. Ya. Itu hilirisasi namanya. Itu mimpi. Minta 1.000, maaf Pak Bupati. Ini saya paling tidak suka PT Akan. Tahu PT Akan Pak Bupati? Ya. Akan nggak pernah turun. Nah, sekarang ada nggak kalau 1.000? Kalau di Papua Barat, izin Pak Menteri, pala sudah 1.500 hektar, Pak Menteri. Tadi ini Papua Pak. Papua Barat, khusus di Fakfak saja. Fakfak. Ya, memang alokasinya di Fakfak, Pak Menteri. Ya. Yang kami dapat 1.000. Fakfak. Bisa nggak ditambah 500? Kalau 500 boleh, karena Bisa. lahan untuk Siapa? 1.000 ini sudah Nah, begini, disiapkan. nanti Pak Sekjen, udah carikan itu 500. Yang tempat lain, apalagi agak nggak gampang tuh datang. Aku dari Sulsel saja terbang ke sini itu biasa 2 kali tidur di atas. Saudara kita itu transit tadi kan? Ya. Udah 500, udah Pak. Bapak agak lemes saja, itu sudah saya terharu. Ya. Udah tambah 500 ya. Siapa? Yuk. Ya. Mau apa lagi? Memang izin Pak Menteri, kalau daerah Papua lain mereka fokus di sawah, maka saya fokus di pala. Betul Pak, betul. Yang lain di padi, saya difokus di pala. Tahun depan Bapak minta berapa? Tahun depan. Minta 2.500 Pak Menteri. Coba ancang-ancang 2.500 ya. Siapa? Tahun depan. Tapi aku kunjungi dulu. Boleh Pak Menteri. Lihat sudah Dengan ke sana senang hati. belum? Boleh. Dengan senang hati Ya, Pak Menteri. aku kunjungi dulu. Ya, Bisa, oke. bisa. Satu Oke. lagi Pak Menteri. Ya. Pala kelapa. Mohon maaf Pak Menteri. Kelapa ini yang ada di Fakfak, ternyata saya juga baru tahu Pak Menteri setelah jadi bupati. Kelapa ini di Fakfak itu digunakan daunnya Pak Menteri. Ya. Daun itu pada saat potensi ikan terbang. Saya kemarin kaget juga, kan yang masuk ke yang nelayan ikan terbang ini kan dari Takalar Pak Menteri. Betul. Mereka perahunya dari bulan Mei sampai dengan November itu kurang lebih 400 nelayan yang masuk di Fakfak untuk mencari telur ikan terbang. Bapak Menteri tahu, saya nanya satu orang saja, itu dia punya 8 kapal. Iya. Dia harus datangkan daun kelapa itu dari Ambon 30.000 lembar. 30 lembar Satu kelapa. satu orang. Satu orang. 8 kapal nelayan untuk. Tapi dia beli kan Pak? Bupati? Dia beli, betul. Oh, sudah. Makanya saya berpikir, artinya kalau pengembangan kelapa ini juga supaya bisa membantu para nelayan ikan terbang, mungkin saya juga bisa minta coba kelapa Pak Menteri. Ya. Berapa? 150? Boleh 150 Pak Menteri. Saya minta coba. Ini Pak Bupati Fakfak, Pak Samaun, cerdas. Nah ini cerdas ini. Diputar ke ikan terbang, masuk ke Takalar, itu kampung halaman saya, diputar kembali, masuk itu barang. Tepuk tangan untuk Pak Bupati. Karena izin Pak Menteri, Ya, saya udah. rencana mau buat pengalengan telur ikan terbang di Fakfak. Pak Menteri. Oh, sudah. Pokoknya aku bantu bisa 100 ya. Ya. 100 dulu Pak Bupati. 100 Pak Dijan ya. Pak Dijan, Siapa? you dekat-dekat situ, dekatnya Pak Sam. Jauh sekali aku lihat. Nanti lari nanti diminta anggarannya. Ini. Udah. Terima kasih Pak Menteri. Bukan. Bukan persoalan kelapanya, tapi persoalan memutar itu. Mulai masuk ke pantai, apa hubungannya saya? Begitu masuk ke laut, perahu nggak ada hubungannya nih. Begitu dia bilang dari Takalar dulu. Waduh, kasihan orang sana cari. Saya terenyuh. Ini kampungku, halamanku. Disambung butuh daun kelapa 3.000 ke 30.000 Pak. 30.000 ke Fakfak. enggak, ambilnya Ambil dari Ambon. Ambon. Wah, tambah sedih saya, orang Takalar muter gini nih, muter-muter. Ujung-ujungnya masyarakat Fakfak yang dapat kelapa di 100 hektar. Bapak top.
Terima kasih. Cerdas-cerdas itu saudara kita dari timur. Itu diputar itu dari apa namanya Selayar masuk kembali ke Ambon, masuk Fakfak. Ujungnya minta kelapa, kasih itu. Enggak, aku hargai itu kecerdasan Pak Bupati. Terima kasih, Oke Pak Bupati. Terima kasih. Nanti tahun depan kalau ditanam dengan baik, jadi tanamnya di pinggir pantai karena kelapa itu pinggir pantai. Jadi tapi beri orang-orang saudara kita yang di sana tanam sendiri supaya dia 2 tahun sudah jual daun kelapa. Tapi jangan dihabisi Pak ya, simpan pucuknya. Siap, Pak Menteri. Karena kalau tidak disimpan pucuknya mati itu dia. Ya. Oke. Makasih Pak Menteri. Oke. Bupati Jayapura, Pak Yunus. Silakan Pak Yunus. Minta maaf, ini bukan pidato, ini langsung kita. Daripada pidato nggak ada ujungnya, tidak ada bantuan, sakit kepala itu pulang. Benar nggak Bapak Ibu? Jadi ini saudara kita jauh. Apa yang anu Pak? Sekarang apa Pak Bupati? Ya Pak Menteri, kami Kabupaten Jayapura sekarang sudah dikerjakan 309 hektar. Apa tuh? Sawah? Sawah. 300, oke. Ya. Kami selesaikan itu dulu Pak Menteri. Oke. Nanti 2025 kita akan usulkan. Oke. Yang berikut kopi. Kopi bagaimana Pak? Perlu penambahan sekitar 1.000 hektar lagi. Berapa sekarang? Sekarang 700. Kalau tambah 2,5 aja dulu Ya. Pak Bupati, ya, supaya cukup 1.000. Ya. Jadi Bapak pulang, sekarang kopi saya. Tapi tanam dulu. Siap. Kalau saya datang bisa berubah pikiran. Pak, kalau aku datang nanti di Papua, ini Bapak laporkan sekian tanam. Kalau saya kunjungan, apakah 1 bulan, 2 bulan ke depan berkumpul kita kembali, apakah di Sorong atau Jayapura, tergantung perasaan pada saat terbang. Itu pilotnya tergantung perasaan, pilih di antara salah satu Sorong atau Jayapura. Nanti Pak, aku datang, percepat tanam dan pembibitannya jangan di mana-mana. Seluruh pembibitan Pak Dirjen di Pulau Papua. Tidak ada pembibitan sini supaya tenaga kerja terpakai di sana. Ya Pak Pangdam ya, pembibitan di sana aja. Pak Menteri, terima kasih. Saya menyampaikan terima kasih. Pak Menteri masih ingat waktu saya terbang Pak Menteri dari Jakarta ke Makassar dalam pesawat. Ya. Saya minta alat berat dan Pak Menteri sudah kasih 32 alat berat sudah ada di Kabupaten Jayapura. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Menteri. Ya, kalau begitu tambahlah 100 lagi, jadi 3,5. Terima kasih. Ini pintar-pintar saudara saya itu. Memang ini barusan ada menteri dari timur, jadi cerdas. Begitu juga saya dengan Pak Wamen. Pak Wamen, Bapaklah ke sana karena Bapak hebat. Berangkatlah dia. Pak Wamen, ini ilmu Sulawesi, Solo dan Sulawesi. Ini hebat-hebat bupatinya. Muternya ke sana, aku tambah 100 hektar dengan Bapak itu kejar saya, tapi alat berat sudah tiba. Terima kasih. Saya. Tambah ya, catat baik-baik. Nanti rekap, lapor ke saya ini terpenuhi. Geser dari tempat lain. Kenapa? Perjuangannya Bapak ke sini baru tadi saya bicara Pak Mendagri, Pak Mentan, jangan samakan yang dari Lampung. Itu perjuangan cari tiket sana. Bisa, aduh, saya salah. Jujur saya merasa bersalah. Saya jam 5 subuh sudah ada di sini tunggu Bapak. Aku di atas. Saya monitor, sudah berapa datang. Nah, jadi tolong dicatat juga yang di perjalanan. Tambah juga nanti ya. Nanti Pak Dirjen yang ngurusi. Pak Wamen ya. Tambah juga yang sebentar perjalanan. Jangan. Upayanya sudah luar biasa. Tambah juga yang mau terbang tapi tidak ada tiket. Tapi tambahnya beda. 10 hektar, yang tadi 100 hektar, 200 hektar, 5 hektar, 10%. Kan sudah ada upaya minimal biaya tiketnya terganti. Ada niat. Oke. Wali Kota Jayapura. Siap, Pak Wali Kota gimana Pak? Ya, terima kasih Pak Menteri. Kota Jayapura luas 940.000. Tapi di tengah kota ditanam? Ya, jadi kota itu tumbuh rumah Pak. Oh, oke. Jadi tidak tumbuh padat. Jadi di Kota Jayapura tumbuh rumah semua. Oke. Karena masyarakat suka datang tinggal di Jayapura Pak. Oh. Tetapi kita masih ada lahan daerah Moratami distrik. Moratami arah sampai perbatasan. Jadi sekarang yang sudah ditanam 100 hektar yang sudah siap untuk ditanam. Kemarin kita tanam 25 hektar sudah panen. Tanam apa Pak? Padi Pak. 100 hektar? Iya, daerah transmigrasi yang Koya Barat Timur itu Pak. Terus kita sudah tanam. Apa Bapak usulkan? 100 hektar. Jadi saya usulkan kalau bisa ditambah 200 sampai 300 hektar lagi.
Masih ada lahannya? Masih ada lahan, Pak. Pak. Walaupun sudah banyak tumbuh rumah, Pak. Oke. Ya. Ya. Coba kasih 200, kenapa? Ya. Karena sebenarnya ini cerdas semua bupatinya. Mestinya nanti bupatinya kita rapat ya. Jadi kasihan yang kadis-kadis. Cerdas. Maksudnya banyak orang ini bisa kelaparan nih Bapak kalau tidak kasih sawah. Ini menekan juga ini. Pak, ada 200 hektar, ada nggak? Ada 200 hektar, Itu ada. di sampingnya. Oke. Nanti peluang selanjutnya sampai di daerah perbatasan kalau masih ada, saya minta Tahun ditambah. depan Pak. Tahun depan. Sama alat yang untuk Oh, itu paket biasa. Paket Siap. Pak. Terima kasih. Jadi Pak nanti Minister. sawah ini paket Pak. Kalau juga kopi itu paket, bibitnya gratis, pupuknya, olahnya, tanamnya. Ya. Pak Menteri izin mungkin saya minta tambahan lagi benih dan kopi. HOK, Pak. Apa? Ongkos kerja dan benih, Pak. Karena Iya. pupuknya masuk subsidi, Pak, untuk kopi. Oh, subsidi. Cek. Oke. Sorry Pak Menteri, saya mungkin tambahan kakao, coklat mungkin 100 hektar. Oke Pak Dirjen. Ya. 100 hektar ya. Oke Pak. Terima kasih. Oke. Enggak, kasih lah 100 hektar kasih. Kenapa jauh-jauh? Bupati Waropen. Enggak ada. Bupati Dogiai. Enggak ada. Bupati, oh ada. Aku sudah coret nih. Sahabatku bagaimana Pak Bupati? Izin Pak Menteri terkait Sawah. yang dikerjakan manual sama warga itu ada sekitar 15 sampai 20 hektar Oke. daerah Dogi arah selatan, Oke. dan itu dikerjakan manual. Iya. Masih ada lahan yang kami mau tambah tapi kami tidak punya alat sehingga Nanti lahannya aku yang biayai. Berapa hektar Pak di sana? kami butuh 20. 20, oke. Oke. Siap, itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan kopi. Kopi yang sudah tersedia. Kemudian dalam tahun kemarin kami sudah lakukan ini, ada penambahan Ya. lahan. Ya. Sehingga kami masih butuh nanti sekitar 10 hektar. 10 hektar. Ya, Oke. itu. Kemudian yang berikut, kami di sana potensi ubi jalar juga. Apa? Ubi jalar. Oh, bijalar ya. Ubi jalar sebenarnya lahan tersedia, tapi karena di sana itu lembah dan airnya itu tidak ditata, sehingga nanti kami butuh pengairan. Oh, earpom. Ya, Ada air di situ. ada. Jadi perlu ada pengeringan seperti itu. Mana? Awal. Oh iya, sama di Jadi irigasi semacam itu. dekat-dekat itu duduk di sini. Jangan jauh-jauh. Mumpung earpom itu berapa hektar luasannya itu? Itu sudah sekitar Untuk irigasi mau dibangun kayak irigasi berapa? irigasi itu ada 3 tempat. Berapa hektar? Karena terbentuk ada 3 wilayah, tiga titik. Itu yang pertama di sebelah ada sekitar 4 hektar, kemudian yang di tengah itu 5 hektar, lalu yang di Wah, udah aku kirim pompa aja. siap, Pompa aku kirim. Bapak bisa pasang? siap, Oke. Aku kirim pompa 3, yang 20 hektar tadi aku kasih hand traktor 3. Tapi bagaimana bawanya ke sana? Bisa ya? Pak Pangdam, dapat nggak kalau traktor dengan pompa aku kirim? Pak Dirjen, kalau hand traktor gimana caranya? Bisa naik pesawat nggak? kapal bisa, mungkin sampai di Nebire, Kapal? ya, Bisa ya? siap, bisa. Jadi kadisnya Bapak, ada traktornya sini, ada 3 supaya tidak mencangkul lagi yang 20 hektar. Hand traktor kasih 3, mana direktur? Hand traktor 3 ya. Kemudian pompa 3 karena 3 wilayah. Nah inilah tujuannya aku undang Bapak. Siap Pak Menteri. Yang paling tahu rakyat di sana adalah Bapak. Jadi jangan aku seenak-enaknya di sini putuskan. Nah, baik Pak. Udah. Terima kasih Pak Menteri. Ya, kasih. Yang tadi minta kopi tambah ya, 10 hektar ya. Oke. Bupati Tolikara tadi ya. Bupati Lani Jaya tidak ada ya.
Oh, oke. Tolikara. Wah, teman. Ayo, bagaimana? Maaf ya, yang lain setuju ya kita gini. Daripada pidato ke langit, tidak rapat kakinya di bumi. Setuju nggak yang begini? Karena mana yang bagus, bantuan atau pidato? Udah, lanjut kalau begitu. Pak Pangdam ya, bantuan aja langsung kita. Pak Bupati? Baik, sebagaimana Pak Menteri sudah mengetahui bahwa memang di tempat kami banyak lahan masih tidur. Ya. Sehingga dengan niat dan program yang sedang digalakan Pak Menteri semoga dapat diwujudkan di tempat kami. Di mana di tempat kami itu membutuhkan lahan untuk pengembangan sawah, cetak sawah 300, untuk perkebunan kakao 300, kelapa 300, dan juga kopi 300. Dan untuk pengembangan ini memang kita butuh alat berat karena ini membuka lahan baru yang masih perawan. Jadi gini Pak Bupati, yang sawah tanggungan saya, terima jadi sawah. Memang yang bagaimana kalau kopi itu? Ada biaya penebangnya? Jangan bayangkan itu semak-semak. Aku bayangkan tuh aku lama di hutan. Saya itu 8,5 tahun di hutan. Batangnya besar-besar ya? Yang mau diganti kopi, tanami kopi? Ya. Besar bagaimana Pak Bupati? Ya, di sela-sela pohon. Masih bisa ya? Oh ya sudah. Kalau yang sawah Pak, Bapak terima jadi. Tengki, kalau motor itu tinggal terima kuncinya. Yang bangun adalah nanti Bapak sendiri, ada kontraktornya, dibantu Dandim nanti Pak Pangdam ya. Oke? Nggak masalah Pak. Baik, makasih Pak Menteri. Untuk Kabupaten Sorong Selatan di tahun 2025 untuk cetak sawah kita 4.800. Oh luas. 4.000? 4.800. Bisa selesai Bu Bupati? Izin Pak Menteri yang sudah siap untuk penanaman 1.440. Wah hebat, hebat. Sisa dari 2025 3.200 itu akan dikerjakan di tahun 2026. Dan lahannya sudah disiapkan lagi, hebat. Ada sekitar 5.000 hektar untuk tahun 2026 tambahan Pak. Wah hebat. Sorong Selatan kita tahun 2017 itu pabrik sagu telah dibuka, diresmikan oleh Bapak Presiden Bapak Jokowi waktu itu. 2017 itu tutup Pak. Setelah kami koordinasi dengan perhutani, minta maaf itu sudah jatuh bangkrut, tidak ada modal lagi. Oleh sebab itu di tahun perhutani Pak. Di tahun 2026 kita ada penataan sagu kurang lebih ada 100 hektar Pak. Kami minta tambahan lagi 100 hektar. Untuk sagu? Untuk sagu, penataan sagu. Ya izin Pak Menteri pada kesempatan ini kami minta rencana tanggal 30 Juni bulan ini penanaman sawah, cetak sawah secara perdana di Kabupaten Sorong Selatan, Provinsi Papua Barat Daya. Berkenan Bapak Menteri hadir di sana. Izin yang berikut yang terakhir, kami juga minta tambahan untuk kelapa dalam Pak. Oh kelapa dalam. Ya lahannya juga sudah tersedia. Izin Pak Menteri mungkin ini tambahan lagi terkait dengan irigasi 100 hektar Pak. 100 hektar, 1 hektar sudah. Lahannya sudah tersedia. Untuk irigasi kami sangat membutuhkan sebelum penanaman Pak, karena irigasi juga belum ada. Tapi sungai di Sorong Selatan, Sorong Selatan dijuluki 1001 sungai. Kami lengkap. Dan cetak sawah di samping kiri kanan sungai mengelilingi. Jadi kalau bisa irigasi sebelum penanaman, irigasi juga sudah ada. Ada dari antara, mohon maaf Pak, Sorong Selatan tahun 1996 itu ada transmigrasi antara dari desa Moswaren ke Wardik. Itu ada kerusakan jalan, mohon izin Bapak Menteri, lintas kementerian. Mungkin Bapak Menteri bisa sampaikan juga untuk Kementerian PU untuk jalan antara Moswaren ke Wardik. Demikian, terima kasih, waktu kami kembalikan.
Bu Bupati yang baik, Ibu Krenak, mana pilih aku datang Juli atau 100 hektar tambahan? Dua-dua sama penting. Kebetulan cinta tidak boleh dibagi dua. Cinta hanya satu. Jadi kelihatannya pilih yang 100. Kenapa? Kalau sekali saya jalan, karena kami keliling nih, terlalu banyak saya ke sana, sampai ada yang mengatakan, ini ada lagi satu pulau. Jadi setiap saya datang, ini Pak Mentan, mentang-mentang orang Papua, bolak-balik ke Merauke, bolak-balik ke Papua Barat. Nah, nanti sekali saya datang, aku mau kita pertemuan di sana. Nah, di sana berapa jauh dari bandara? Ini sawah ini, tertarik banget yang 4.000. Izin Pak, kita bandaranya di Provinsi Papua Barat Daya, Kota Sorong. Berapa lama? Kalau pesawat kecil kita hanya 25 menit. Kalau lewat darat 3 jam. Dari Sorong menuju ke Sorong Selatan. Oke. Nah, nanti ini tolong Bapak Ibu, kalau progresnya Pak Dirjen PSP, Dirjen Perkebunan, Dirjen PSP, Dirjen LIP, kalau sudah progresnya 50% atau 60%, aku berkunjung. Kenapa? Mau dikurangi atau mau ditambah? Nah, jadi mungkin 2 bulan ini Juli, Agustus. Sekitar Agustus kami berkunjung, progresnya Bapak Ibu semua yang tadi bantuan, apakah minimal 50% sudah terjadi, 60% saya sudah tiba, kita diskusi ulang. Apakah dikurangi, nanti di overbooking ke 2027. Atau ditambah, Pak, ternyata selesai lebih cepat. Ya, Bu ya, jadi nanti sekali aku jalan. Oke, makasih. Tambah itu yang tadi 100 hektar kelapa ya. Ya. Catat Pak Dirjen semua ya. Wakil Bupati ada? Wakil Bupati Sorong. Pak Wakil Bupati gimana? Baik, izin Bapak. Kabupaten Sorong dulu memang tempatnya sawah Bapak. Karena daerah transmigrasi, karena irigasi pada waktu itu banyak yang rusak, sehingga sawah sampai sekarang yang masih dikerjakan itu 200 hektar. Namun sesuai target kemarin bahwa ditargetkan 12.000 hektar, namun yang siap di dalam e-katalog pada tahun ini adalah 3.000 hektar. Di samping itu juga potensi kakao di Sorong, dulu penghasil kakao, namun sekarang juga tidak ada, ini mau kita kembangkan lagi. Kami mohon 100 hektar untuk kakao. Oke. Di samping itu juga Bapak ada tambahan lagi, ada satu desa itu adalah penghasil ubi jalar, sehingga bisa mensuplai dari ke Kota Sorong dan daerah lain. Itu hanya 100 hektar, kalau bisa mohon ditambah bisa 100 hektar lagi. Ya. Di samping itu juga Pak untuk penataan sagu Pak, sagu ini adalah makanan utama masyarakat yang ada di sana, perlu 100 hektar untuk sagu. Terima kasih Bapak. Oh, tanaman pangan mana? Sesnya mana? Oh, di depan. Nah, coba deh ubi jalar apa switching anggaran yang tadi. Coba tadi itu yang sagu. Jadi ada sawah yang mau konsumsi padi, oke, sagu, ubi, singkong. Maaf, saya keliling ke negara-negara lain. Yang saya cari itu adalah singkong, ubi jalar. Kalau saya sudah ketemu ubi jalar, sudah selesai hidupku, sudah nyaman perasaanku. Karena kemarin ada saya di mana itu makan ubi kemarin, langsung bisa nggak diambil tuh naikkan di pesawat 1 piring. Di mana saya? Arif, kemana kemarin? Oh, Kendari. Kendari aku lirik dari tadi, tapi ini tidak mengerti. Aku lirik maksudnya bawa 1 piring ke atas ke ubi kayu ya. Enak banget saya bilang. Saya coba, wah enak ini. Saya ingat masa lalu saya waktu saya SD. Saya kode tidak paham, langsung saya tunjuk. Izin Pak, bisa nggak saya ambil ubi kayunya ini 1 piring dengan piringnya sekalian? Oh bisa. Nah, jadi
Itu ya kearifan lokal, tanaman-tanaman lokal diperhatikan. Oke. Ya, sudah habis ya? Sudah semua bupati ya? Bupati apa? Ada bupati? Wakil bupati kemana? Saya sendiri sebagai kepala dinas, saya menghadap beliau, saya sampaikan beliau sungguh punya atensi sekali, tetapi beliau sampaikan undangan datang telat, kemudian beliau itu kurang sehat, jadi beliau mendelegasikan kepada kami. Pak Wakil Bupati ada nggak? Tidak ada, jadi saya sendiri dengan kontingen yang... Enggak, maksud saya ada wakil bupatinya? Tidak hadir juga Bapak. Oke. Izin berkenan mungkin saya menyampaikan terkait dengan... Oke. Baik, kami Kabupaten Manokwari Selatan, kami Kabupaten Manokwari Selatan. Manokwari Selatan. Oke. Ya, kami komoditi primadona yaitu kakao dan padi sawah. Kakao berapa hektar tahun ini? Yang kita dapat tahun ini 2.000 hektar. Oh, banyak sekali. 2.000 hektar ini kenapa? Karena memang kami punya kakao warisan tahun 80 yang sudah tua. Dan kami bersyukur ternyata terjawab 2.000 hektar tahun ini. Padi berapa? Padi yang kita ada dapat 2 tahap. Tahun 2026 yang tahap 1 yang sudah dalam tahapan siap untuk dikonstruksi itu ada 744,2 hektar. Oke. Kemudian nanti di tahap kedua di 316,36 hektar. Oke. Dan dapat kami sampaikan bahwa kami punya lahan baku sawah itu ada 1.000 hektar yang secara real tergarap dan setiap tahun itu 2 kali musim tanam. Persoalan yang kita hadapi potensi 1.000 ini seharusnya bisa kita garap, tetapi kendala karena banyak anak-anak muda yang tidak bercita-cita mau jadi petani. Tetapi dengan mekanisasi hari ini kami lihat bahwa bisa kita tingkatkan lagi kami punya lahan baku yang ada. Karena ini memang punya sejarah juga untuk Kabupaten Manokwari Selatan yang pembentukan 2012. Sementara ini sudah ada sejak kami masih satu Kabupaten Manokwari. Karena kita punya bendungan yang sungguh tentu menjadi aset kabupaten, bahkan untuk bisa kita tambah di luar dari yang pencetakan tadi. Yang pencetakan yang tadi kami laporkan itu tersebar di 3 distrik utama yang juga tidak jauh, ada di sekitar ibu kota kabupaten. Dan dalam proses ini juga tentu kami seperti tadi dalam apa yang kami lihat dalam tayangan video, memang tahapan ini betul-betul kita tidak sekedar babat, tetapi ada ketentuan-ketentuan yang kami harus wajib penuhi. Dan kami berharap bisa 1.000, ternyata 1.000 ini tidak bisa sekaligus karena memang sangat ketat sekali di dalam ketentuan pemenuhan itu. Dan kami bersyukur karena ada pembiayaan dari APBN sehingga ini bisa terrealisasi. Karena kami menyadari bahwa kalau... Aku tanya Pak, itu yang 1.000 hektar kakao 2.000 itu sudah selesai belum? Dalam tahapan CPCL sudah tuntas, sudah final. Berapa persen selesai? Mungkin dari direktorat terkait nanti bisa memberikan klarifikasi langsung, tapi setahu saya bahwa CPCL untuk kakao 2.000 hektar itu kami Kabupaten Manokwari Selatan sudah tuntas dan kami tinggal tunggu dalam tahapan kelanjutannya seperti mana apa. Pak Dirjen? Bagaimana itu Manokwari? Manokwari secara alokasi anggaran aman Pak, sekarang dalam proses untuk penunjukan. Enggak perlu kita tarik 1.000 dulu. Kan banyak tadi minta. 2.000 Kabupaten Manokwari Selatan itu rehabilitasi kakao. Bisa Pak. Bisa, oke. Karena mintanya hanya seedling Pak. Tapi wakil bupatinya sakit juga. Izin Bapak, kami berharap apa yang sudah terproses ini tetap ini merupakan komitmen juga. Bukan. Ini Pak Kadis, aku tanya tanya kambing, jawab rusa. Aku tanya wakil bupati sakit juga. Saya sebagai pelaksana tentu saya sudah menghadap langsung dengan Bapak Bupati. Bukan. Ini wakil bupati sakit nggak? Ya, pertanyaan ini saya tidak bisa jawab. Intinya bahwa saya sudah menghadap langsung dengan Bapak. Cuma 2, sehat, sakit. Udah. Iya, kalau kondisi hari ini sehat. Oh ya sudah. Oke. Tapi izin tadi kami sampaikan dengan harapan bahwa kami juga punya
pergumulan selama ini sudah bisa terjawab. Terima kasih Pak Bupati. Pak Kepala Dinas. Sekarang aku beralih ke Pak Pangdam. Pak Pangdam ada masukan? Kegiatan cetak sawah nanti ini kan khususnya di wilayah Jayapura kami itu lahannya itu vegetasinya cukup tebal Bapak. Jadi sedang ke berat. Sehingga itu semua pengerjaannya menggunakan alat berat. Oke. Kemarin minggu lalu kami kebetulan audiensi dengan dari teman-teman Pertamina Bapak. Oke. Saya menanyakan tentang apakah mereka sudah dapat informasi terkait adanya cetak sawah yang nanti membutuhkan bahan bakar. Dan dari mereka ternyata belum tahu Bapak. Iya. Kenapa ini saya anggap penting? Karena nanti tantangannya berkaitan dengan harga BBM Bapak. Betul, betul. Nah, ini mungkin masukan supaya nanti harganya bisa normal Bapak, stabil, tidak ada kenaikan harga selama pelaksanaan kegiatan cetak sawah. Nanti Pak Pangdam kalau saya turun diberitahu standby dia, aku telepon langsung. Siap. Terima kasih. Kalau belum tunduk aku telepon ke pusatnya. Oh sahabatnya nih Pak Wamen. Pak Wamen Pertamina, Pak, SMS Bapak sekarang telepon bahwa butuh daerah mana Pak? Kami di Jayapura Bapak. Jayapura. Pokoknya kalau Pak Pangdam minta solar dikasih, udah. Siap. Itu aja judulnya. Udah kami cek, izin Bapak, kami udah cek stok mereka pada prinsipnya ada Bapak. Cuman terkait dengan harganya nanti Bapak. Harga berdamai. Siap. Kasih tahu. Itu pokoknya harga Pangdam. Harga Pangdam beda dengan harga yang tidak hadir. Siap. Beda tuh. Ya udah nanti kebetulan sohibnya, anggotanya. Oke, aman. Itu yang pertama Pak. Yang kedua izin kami laporkan Bapak, kami di Kodam 17 Cendrawasih itu sudah ada 13 batalion teritorial pembangunan Bapak. Ya. Mereka itu lahannya ada yang berkisar 60 sampai bahkan ada yang sampai ratusan hektar. Ya. Kita juga melakukan kegiatan-kegiatan perkebunan, pertanian dan peternakan. Mungkin juga kami perlu support dari boleh. Yang pertama Bapak, yang saya lihat paling krusial kalau kita bisa membuka peternakan ayam petelur Bapak. Ayam petelur nanti aku nggak berani karena saya belum fokus anggarannya. Siap. Tetapi yang ada kopi. Kalau yang pertanian jagung, kami ada dua Pak, jagung ada. Sama padi Bapak. Jagung padi ada. Siap. Kalau itu aman. Siap. Pak langsung nanti Pak kalau ada dandimnya atau aster atau apanya. Siap. Bapak tinggal ngurusi aku butuh sekian. Siap. Ya. Kenapa Bapak jauh? Jadi saya harus penuhi. Siap. Oke. Mungkin yang kedua itu tadi Bapak, masalah peternakan kalau memungkinkan ada dua komoditas Bapak yang kami usulkan. Yang pertama ayam petelur sama peternakan ikan sistem bioflok Pak. Nanti aku beritahu menyurat ke Menteri Perikanan. Siap. Pak, tapi yang padi jagung. Sama jagung. Oke. Ayam sebenarnya saya ragu-ragu karena jumlahnya kecil. Ada di jam peternakan jumlahnya kecil. Tapi mungkin kalau tahun depan bisa jadi. Siap. Ya. Ya Bapak. Oke Pak. Mungkin Pak, itu Pak. Ya Pak. Sampaikan. Tolong siapa yang ikut dengan Bapak ada nggak? Asisten. Ada Pak. Ada Aster. Pak Aster langsung padi minta dipases di angkat tangan tuh. Kalau apa tadi? Jagung. Jagung. Kalau sawah, cetak sawah langsung. Siap. Langsung Pak Aster ya. Nggak usah langsung minta nomor HP-nya gini-gini. Aku butuh sekian kirim. Oke. Pak Pangdam. Siap. Demikian Bapak. Ya makasih. Terima kasih. Ya. Silakan Pak Pangdam. Ada masukan. Terima kasih Pak Menteri. Pada intinya kami dengan Pangdam Cendrawasih dalam situasi kondisi yang sama. Untuk batalion teritorial ini, untuk yang di wilayah Merauke kebetulan ada beberapa lahan yang mereka ngolah juga dari Agrinas. Jadi kami mohon bantuan, siap betul, untuk sawah. Jagung. Padi Bapak. Padi aja, jagung enggak? Untuk jagung untuk sementara belum. Oh ya oke. Kami hanya minta bantuan alat saja Bapak untuk kita batalion teritorial. Ada itu dirjen yang paling ujung Pak. Bapak. Siap. Yang kedua tentang BBM sama persis, namun kami sudah
langkah yang kami tempuh, sudah panggil Kepala Pertamina ke kantor Kodam untuk mengatasi pasokan BBM dan kenaikan harga. Dan kami juga sudah sampaikan kepada Kepala Pertamina bahwa sudah ada jalan yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian untuk membicarakan di tingkat pusat harga BBM tersebut. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Dirjen kepada kami yang sudah dibicarakan kepada dengan Kepala Staf Kepresidenan, dengan Kementerian dan Pertamina, mudah-mudahan diwujudkan nanti. Karena memang ini sangat dibutuhkan, harganya stabil sampai dengan 3 bulan ke depan. Ya, demikian itu Bapak Menteri, terima kasih. Makasih Pak Pangdam, aman itu. Nanti ini diamankan Pak Wamen. Pak Rektor, ada Pak Rektor, ada masukan? Oh, tidak terasa. Sudah 4:30. Gimana Pak Rektor? Terima kasih Pak Prof. Pak Menteri. Yang pertama kami menyampaikan terima kasih karena di akhir-akhir kegiatan cetak sawah perguruan tinggi di Papua, baik Universitas Papua, Universitas Cendrawasih maupun Universitas Musamus terlibat dalam proses ini. Mengapa ini menjadi catatan kami institusi lokal menyelesaikan dosa-dosa dari teman-teman di ITS, Unhas yang kabur dari proyek ini. Jadi mohon perhatian ke depan, institusi lokal itu dilipatkan dari awal. Terima kasih, kami Universitas Papua terlibat dalam proses cetak sawah di Provinsi Papua, Papua Barat, dan Papua Tengah. Dan sedang berproses saat ini khusus di Provinsi Papua ada tambahan dari Kabupaten Kerom, ada usulan dari Pak Bupati. Demikian, terima kasih laporan. Pak Dirjen, itu Pak Rektor bilang ada lari konsultannya, nggak selesai urusannya. Ada namanya nggak? Siapa Pak? Ada namanya nggak? Nggak ada. Pak Rektor, Prof, ada namanya nggak? Yang tidak bertanggung jawab, belum selesai lari. Ada namanya nggak? Untuk Provinsi Papua, enggak. Pengalaman yang konsultan DID yang tahun ini, yang saya pimpin atau tahun lalu, dia kerjakan terus dia lari. Ada namanya nggak? Namanya siapa pelaksana anunya? Dari Cendrawasih tolong menjelaskan. Cendrawasih ada nggak? Siapa namanya Pak? Izin kami dari Cendrawasih sudah melakukan berbagai macam hal berkaitan dengan cetak sawah. Enggak. Ya lari dulu, baru aku ambil keputusan. Saya belum tahu siapa yang lari Pak. Itu. Pak Dirjen. Tapi memang kemarin ada juga yang kita lanjutin yang mereka tidak selesai, kemudian juga siapa kita Pak Dirjen? Siapa namanya yang tidak selesai itu? Enggak, supaya aku blacklist. Nggak boleh lagi bekerja sama selama saya ada di sini dan seterusnya. Pak Menteri, saya tidak tahu, kita hanya melanjutkan yang tersisa saja. Oh, Airpata mungkin. Airpata itu sudah jalan. Nggak ada lari Pak Rektor, supaya clear semua. Baik. Karena kalau lari, nggak berani tuh. Aku tuh kemarin TBS dia main-main. Langsung kirim aja ke. Kalau kita tidak hitam putih, kita tidak memimpin tidak adil, itu kacau nanti pasukan di bawah. Jadi kalau salah ya salah, ditindaki. Setuju nggak seperti itu? Nah, tetapi rektor satu dulu masih ada. Rektor tadi Musamus ada. Izin Pak Menteri dari Rektor Universitas Musamus. Bagaimana? Jadi kita dari Kementan di tahun 2025-2026. Oke. Universitas Musamus diberikan swakelola untuk SID dan pengawasan. Oke. Dalam melaksanakan SID di tahun 2025-2026 kami diberi 29.000 hektar untuk SID. Oh bagus. Dan untuk pengawasan kami diberi 30.000 hektar untuk pengawasan. Tapi tidak ada lari. Selesai semua Pak Menteri. Selesai Pak Dirjen. Selesai. Tepuk tangan untuk Pak Rektor. Jadi karena selesai, nanti tahun depan kasih lagi. Yang tidak selesai jangan coba-coba dikasih lagi. Mana Dani? Aku perintahkan yang tidak selesai kerjanya jangan dikasih lagi. Siapa? Dan prioritaskan perguruan tinggi di wilayah Papua sendiri.
di sana ya. Prioritaskan sana. Ya. Nanti Bapak minta bantuan. Siap Pak Menteri. Ya, oke, makasih Pak Rektor. Siap. Ini makanya aku kejar tuh kalau ada lari. Makasih semua masih ada. Oh, terakhir penutup. Pak Gubernur. Pak Gubernur, ini sahabatku. Nanti setuju ya, kita bertemu mungkin 2-3 bulan ke depan kita bertemu para bupati ya. Evaluasi karena bukan basa-basi. Kita betul-betul bangun Pulau Papua sehingga saudara-saudara kita kesejahteraannya meningkat. Bukan datang PHP, tahu PHP, pengharapan palsu tidak pernah datang. Ini kerja nyata. Pak Pangdam, aku minta maaf karena merepotkan Pak Pangdam ya. Pak Danrem, aku minta maaf. Silakan Pak Gubernur, penutup ya. Baik, terima kasih Bapak Menteri. Mohon izin Bapak Menteri, kami dari Papua Selatan sebenarnya mengucapkan terima kasih banyak sekali kepada Bapak Menteri dan jajaran karena kami mendapat perhatian yang begitu besar dari Bapak Presiden dan Bapak Menteri. Mohon izin mungkin beberapa hal yang perlu saya tambahkan dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Bupati tadi. Di Merauke ini ada beberapa petani jagung yang setiap kali kami berkunjung mereka minta titip aspirasi kepada Bapak Menteri bahwa petani jagung kita itu kekurangan John Deere T340 unit Bapak Menteri. Berapa? 40 unit John Deere T300. Jadi mereka TR300. Mereka bilang selama ini kita hanya memberi perhatian yang besar kepada petani padi, tetapi yang jagung ini kita kurang beri perhatian. Oleh karena itu apabila berkenan Bapak Menteri, kita minta tambahan 40 unit untuk John Deere petani jagung. Kemudian Bapak Menteri, satu lagi dari Usaku itu, Kurik Salur Kumbe Tanah Miring itu banyak petani kita yang minta kalau bisa ada pembangunan JUT, Jalan Usaha Tani. Oke. Demikian, terima kasih Bapak Menteri. Terima kasih. Pak Gubernur, bagaimana kalau alat ini selesai ngolah, tapi nggak mau ya kerjasama. Alat ini selesai ngolah kirim, karena aku kirim dulu ratusan tuh. Jangan sampai mubasir. Bisa nggak alat ini yang sudah dianu langsung, udah gini deh, Pak Dirjen ada 10 unit, karena gubernurnya datang langsung nih. Ya, kasih 10 unit dulu Pak. Kalau dia sudah bahagia, saya datang, aku mau ketemu langsung. Ya. Kasih 10 unit Pak Gubernur. Terima kasih banyak Pak Menteri. Ya. Oke, makasih saudaraku, sahabatku semua. Nanti aku minta petani mau foto bersama. Saya itu dekat dengan petani, dekat dengan nelayan. Kenapa? Saya petani dari kecil. Baru lahir, bapak saya sudah bertani. Orang tua, jadi saya sangat dekat. Bapak Ibu sekalian, ada yang angkat tangan tadi dari belakang, sini. Nah, satu aja, sini, naik di sini. Kadis, bupati, camat, atau petani? Sini. Satu saja ya, karena kalau bertanya semua jam 9 malam kita berpulang. Yang penting bantuannya sudah direalisasikan. Itu yang penting kan Pak Bupati? Jadi nanti Pak Bupati aku mau foto supaya kena kamera dan dengan petani-petani yang datang. Ya gimana Pak? Ya. Sini. Boleh sini. Dari Papua. Oke. Coba apa ditanyakan? Terima kasih Bapak. Pertama terima kasih banyak Bapak atas kesempatan. Sini. Dekat saya. Sini. Saya itu kalau ada dari kampung, dari pelosok, saya itu terharu. Kenapa? Saya lama sekali di kampung keliling bertani. Kalau ada pejabat datang, pejabat yang saya maksud itu Dan Ramil, camat, kepala desa. Disuruh kita masuk, nak masuk kamu dalam, ada kepala desa. Alhamdulillah sekarang, jadi kalau ada orang saya perlu minimal rezekinya nanti, mana tahu jadi menteri, jadi bupati, dan dia konglomerat. Oke, gimana Dek? Terima kasih Bapak. Saya minta maaf sekali Pak Bupati tidak bisa hadir. Bupati apa? Bupati Bovendigul Bapak. Oh, aku tahu Bovendigul. Iya Bapak. Sakit juga? Tidak Bapak.
beliau waktu Jayapura ke Merauke, kemudian cari tiket untuk datang hadiri kegiatan. Tapi ada niatnya? Rupanya ada. Saya pikir begini Bapak, izin. Kalau beliau kan pejabat tidak mungkin tidak dapat tiket. Tapi terakhir alasan terakhir beliau tidak dapat tiket. Kami tidak dalam rombongan beliau, tapi Bapak Gubernur yang fasilitasi kami untuk. Tapi hebat juga ya, rakyatnya tiba, bupatinya nggak tiba, hebat juga ini. Jadi gini, kita sesama orang dari desa, otak itu sama, permainan kita sama, udahlah, ya Pak Bupati. Jadi mainan kita sama, yang tadi muter, Selayar, Ambon, nggak usah dicerita, batu Bapak cerita langsung, saya kasih ini. Karena masa ikan terbang muter dari Selayar, Ambon masuk ke Papua, udah. Kita sepermainan. Jadi saya bolak-balik di Sorong, di Papua, di Merauke. Aku bolak-balik dan omku tinggal di sana, keluarga aku tinggal sana. Jadi permainan kita sama. Tapi hebatlah. Petaninya sampai, bupatinya tidak dapat tiket. Itulah hebatnya kita. Nah, ketawanya Pak Bupati yang di depan, dia mengerti apa di pikiranku. Kita sama rasa. Udahlah, permainan kita sama dari timur. Pak Pangdam, ini sama permainan. Udah. Pokoknya apa saja aku bilang saya iyakan. Kenapa saya tuan rumah? Dan saya mengerti perasaanmu. Kamu tertekan juga. Sampaikan apa yang mau disampaikan. Baik Bapak, terima kasih banyak. Jadi itu permohonan maaf dari kami Bapak. Kemudian kami juga minta terima kasih banyak kepada Bapak izin Bapak Gubernur Papua Selatan yang memfasilitasi kami tiket untuk sampai ke sini bisa hadir kegiatan. Yang belikan tiket siapa? Bapak Gubernur. Wah, tepuk tangan untuk Pak Gubernur. Izin Bapak saya. Udahlah, traktor tadi yang 10 dipercepat deh. 1 minggu udah tiba. Itu aku suka itu kalau pemimpinnya mencintai rakyat. Benar? Oke. Terima kasih Bapak. Yang mau disampaikan cuma izin gitu. Tidak Bapak. Apa? Jadi kami dari Bovendigul di perusahaan Asiki itu Bapak izin. Korido Group itu ada lahan tidur yang 30 hektar Bapak. Mau tanamnya apa? Kebetulan tadi saya dapat dokumennya ada, saya minta maaf Bapak izin saya tidak bawa, lupa. Tapi masyarakat minta itu mau ditanam padi. Boleh. Lokasinya ada 30 hektar Bapak. Boleh. Karena Bupati tidak ada, saya rasa momen ini penting sekali. Jadi saya tadi angkat tangan supaya. Boleh. Aku penuhi 30. Tapi itu untuk siapa namanya? Saya Martin Luther Bapak. Martin Luther. Martin Luther yang kan ya? Yang Perdana Menteri apa tuh? Iya, diskriminasi hebat. Ini hebat Pak Martin Luther. Udah, ini tadi pembeli tiketnya aku ganti ya. Jadi itu pembeli tiket dari menteri. Tentu lebih kecil karena gaji gubernur biasa lebih tinggi daripada menteri. Bapak izin terus satu hal lagi. Ini yang 30 itu dirjennya, Bovendigul. 30 hektar Bapak. Aku dari sana. Aku keliling dari sana. Jadi penuhi itu yang 30 ya. Udah. Tapi jangan tolak lagi. Ini semua yang kita kirim 5 triliun ini untuk rakyat, nggak ada untuk BUMN. Jangan dipelintir lagi. Setuju? Yang tidak nyahut aku tidak kasih. Setuju? Setuju bantuan dari pemerintah Pak Prabowo? Ya sudah. Setuju. Bapak tanggung jawab kalau ada lagi macam-macam. Yang 30 hektar Bapak bertanggung jawab. Bapak jadi RW di situ. RW atau apa? Di sana distrik. Oke? Aku kasih 30 nanti lengkap dengan alatnya. Aku kasih. Pokoknya kamu jadi OKB, orang kaya baru di tempat itu. Itu tuh langsung. Tuh, langsung ambil nomor HP-nya. Oke? Tapi Pak Bupati sakit ya, beneran? Pak Bupati tidak sakit Bapak, Pak Bupati terlambat. Wakil Bupati? Pak Wakil di Boven, Pak Bupati di Merauke tapi tidak dapat tiket. Wakil Bupati juga? Wakil Bupati. Sudah, aku terima alasanmu. Udahlah. Ya, nanti kita diskusi di akhirat. Oke. Ya, makasih. Itu langsung ambil. Tahu nggak? Jam 5 aku pidato dari kampus terima tamu. Saya sudah 11 jam. Non stop dari luar negeri, tiba, keliling, selesaikan sawit dan seterusnya. Jadi kita direkrut di P3K Kabupaten dalam bentuk kita punya SK itu
penata muda layanan ke seperti itu. Jadi kita tidak fokus untuk penyuluhan, sedangkan kita punya lahan sawah yang sudah jadi sejak Manokwari kabupaten atau provinsi. Permisi, Nih. Terakhir ya, biar kalau mau main pidato di sini. HLTBPP tahun 2009-2010 sebagai P3K. Saya PPL tahun berapa tuh? Oh 2000-an. Bapak 2009, ini junior saya. Ini, aku PPL. Jadi nggak usah ceritakan pojok-pojok tadi bahwa Pak terlambat tiket macam-macam, tapi saya dapat tiket. Mana ada cerita dapat tiket? Apa tadi? Petaninya dapat tiket, wakil bupatinya tidak dapat tiket. Ya enggak apa-apa lah, kita terima untuk sementara. Jadi dari kabupaten apa? Kabupaten Manokwari Selatan. Tadi saya kesal sekali karena wakil bupati dengan bupati tidak masuk. Saya ini THL yang bangun masyarakat untuk bangun 744 hektar. Sudah jadi? Baru mau dibongkar ini, sekarang baru mau dibongkar. Kemudian bupati dengan wakil bupati datang, saya kecewa. Saya dimarahin nanti. Bapak saya kalau pulang ke pulang kampung bisa usir saya dari kampung. Oh, betul. Untuk 200 hektar yang di orang Sebari. Makanya tadi saya dengar saya kecewa. Kenapa masih tidak bisa dibicarakan? Iya, Pak. Siapa namanya? Yunus Kamer. Ini Yunus Kamer ini luar biasa. Dia mengingat rakyat di sana. Nanti bisa diusir. Itu tanggung jawab. Jadi aku kasih hand traktor 1. Pakai keliling. Ini tandanya bahwa saya ketemu menteri. Iya, makasih Bapak. Ya, udah. Makasih Bapak. Ini gaji PPL. Ini gaji PPL. Terima kasih Bapak. Potong. Aku dulu PPL, jadi aku ngerti itu perasaan orang di bawah. Dan tidak akan aku hianati, itu perintah Bapak Presiden, dahulukan rakyat, dahulukan rakyat, dahulukan rakyat. Itu perintah Bapak Presiden. Terima kasih saudaraku, sahabatku. Apa? Sini. Ini tidak berhenti satu-satu. Tolonglah, sudahlah, ilmu saya jangan dipakai. Itu juga ilmuku. Udah cukup ya? Langsung bertanya apa? Saya dari Kampung Bumi. Minta apa? Saya sebagai kepala kampung, satu-satunya orang Jawa yang di Sorong Selatan. Minta apa? Kami sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Bupati tadi. Mana Pak Bupati? Ibu Bupati. Oh Ibu, warganya? Berarti sudah selesai? Belum Pak. Apa lagi? Kami transmigrasi itu mulai 1993 sampai sekarang itu jalan produksi belum ada. Apa? Jalan produksi. Nanti kita diskusikan karena saya tidak mau PHP. Yang ada padi, jagung, sawah, kopi, lada, kakao, kopi. Pilih yang mana di antara situ? Karena saya mengalokasikan dana ini yang ada. Siapa Pak? Bapak mau saya bohongi? Ini yang ada. Pilih mana? Mau tanam apa? Padi Pak. Padi, oke. Padi, nanti kasih bibit ya. Berapa hektar di sana? Pak Bupati? Seperti yang disampaikan Ibu Bupati tadi. Bupati, oke. Tos. Salam. Jalan produksi itu Bapak. Jalan produksi, oke. Nanti kalau insya Allah kita sehat, mudah-mudahan ada anggarannya tahun depan. Karena kita fokus dulu kopi ini. Tapi karena kalau kopi sudah berbuah, yang saya pengalaman, kalau kopi harganya naik, sudah berbuah, saya pikul itu berenang. Tangan saya satu berenang menyeberang sungai. Tapi kalau jalan taninya bagus, kopinya tidak ada, itu agak-agak berat itu hidup. Gitu ya. Jadi kopinya kita jadi, padinya jadi, semua kita jadikan dulu. Oke. Untuk mengangkutnya itu, Pak Menteri yang kita... Nanti Ibu Bupati mengangkutnya, Bu Bupati ya, jalan-jalan taninya. Tapi aku tambah nanti anggarannya. Ya. Siap. Terima kasih Bapak Menteri. Oke. Kasih ya, makasih. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.